Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda dalam Bincang hari ini. Tentu saja hari ini sangat spesial sekali karena akan ada narasumber juga yang menemani Hani hari ini. Dan tentu saja Hani masih ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming di www.sultantv.co atau Anda juga bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan tentu saja seperti biasa Bincang hari ini kembali hadir menjumpai Anda tepatnya pada hari ini hari Kamis di tanggal 3 September 2020 kami hadirkan narasumber yang tentunya berkompeten juga di bidangnya dan kami akan bahas tema yang cukup menarik dan juga unik hari ini mengenai inovasi lembaga pendidikan tinggi di masa adaptasi kenormalan baru. Nah, kita akan perkenalkan nanti narasumbernya. Hani masih ingatkan jangan lupa untuk follow Instagram kami tentu saja di @sultantv.co karena di situ ada informasi-informasi banyak sekali dari mulai informasi politik, sosial, budaya, hiburan, bahkan juga informasi terupdate juga ada di situ. Dan hari ini Bincang hari ini sangat spesial karena Hani juga senang sekali sudah kedatangan tamu yang luar biasa hari ini. Kita akan perkenalkan pagi hari ini Hani juga sangat semangat sekali. Semoga tamu kita hari ini juga bintang tamu hari ini juga kita semangat juga nih ya. Pasti kita akan sapa ada Profesor Dr. Hazi Ilzamuddin Makmur MA, benar ya Pak ya? Betul. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Hani sehat? Sehat alhamdulillah. Hani juga ya. sehat, senang sekali nih Oke. Pak. Sebelumnya Hani ucapkan terima kasih nih Bapak Ya, nih ya sama-sama. sudah mau hadir di sini, mungkin juga untuk sharing ke teman-teman pemirsa Sultan TV di rumah dan juga teman-teman di sini. Ya. Semoga sehat terus. Alhamdulillah, Kemudian mudah-mudahan juga begitu. semoga semangat terus. Amin, Walaupun amin. memang sekarang lagi di masa transisi atau katakanlah sudah di masa kenormalan baru yang kita memang masih adanya virus gitu Pak ya. Walaupun Betul. memang di masa normal baru tapi tetap Betul. harus gunakan mungkin protokol kesehatan. Tadi Pak Ilzam juga Hani panggil Pak Ilzam saja atau Oke. Profesor nih? Hani panggilnya siapa nih? Pak Ilzam saja. Pak Ilzam saja boleh. Baik, Pak Ilzam juga tadi kesini gunakan masker Pak ya. Ya. Kita juga sudah physical distancing hari ini dan Oke. insya Allah juga kita sehat terus dan selalu Pak ya. Amin, mudah-mudahan Baik, begitu. Bapak nih sebelum kita ke tema hari ini Pak, Oke. Bapak kesibukannya apa nih Pak? Hari ini atau mungkin setiap harinya seperti apa bisa diceritakan? Kesibukan saya ya sebagai Wakil Rektor 1 di UN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke. Sultannya bersama. Ya. Ini mesti milik UN, mesti kan ada sultannya begitu. Baik. Ya tentu saja bertanggung jawab pada bidang akademik. Oke. Iya. Dan menangani ya nanti mungkin kita akan singgung juga ya mulai penerimaan mahasiswa baru dalam prosesnya sampai juga wisuda. Oke. Iya itu. Baik, jadi Bapak wilayah masih kami. setiap hari juga ke kampus gitu? Oh iya, iya. Masih terus Iya, ya? iya. Aktivitas seperti itu Pak ya? Iya. Oke. Walaupun sebelumnya work from home, kita work from office. Office sekarang Iya, sudah karena mulai ya? beberapa hal harus dilakukan Oke, begitu. karena memang sekarang juga sudah masanya kenormalan baru nih ya. betul. Baik, pemirsa Sultan TV patut diketahui bahwa Pak Ilzam merupakan Wakil Rektor 1 ya, Iya, dari iya. UIN SMH Banten, Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Senang sekali Hani sudah hadir di sini juga. Terima kasih Bapak, kita akan bincang-bincang, bahas-bahas. Tentunya kita tema yang sudah cukup diulik kemarin juga sempat Hani sampaikan di via sosial media di WhatsApp ya Pak ya. Di Bapak bahwa hari ini kita akan bahas tentang inovasi lembaga pendidikan tinggi di masa kenormalan baru atau adaptasi kenormalan baru Pak. Iya, Sebelum kita ke situ mungkin Bapak, Hani penasaran dan pengen tahu mungkin kan sebagai perguruan tinggi kan pasti istilahnya ya ada mahasiswa, ada dosen segala macam gitu kan harus melaksanakan kewajiban dan juga tanggung jawabnya masing-masing sebagai mahasiswa, sebagai dosen juga gitu. Nah ini sebelum di masa-masa pandemi katakanlah kan pandemi itu mulai muncul ketika bulan Maret. akhir Maret ya Pak ya. Maret kita. Itu di Depok sudah terkonfirmasi satu Ya. positif COVID gitu, sudah mulai dan akhirnya merebak dan banyak sekali termasuk juga kan di Provinsi Banten sendiri sudah pemerintah pusat juga sudah mencanangkan bahwa memang waktu itu pas masa pandemi harus tetap di rumah saja, Ya, stay at betul. home, kemudian juga work Betul. from home. Nah, melihat sebelum itu Pak, sebelum di masa pandemi kan pasti lembaga pendidikan aktifnya sangat nih ya, Ya. programnya banyak seperti Ya. apa nih Pak? Kondisinya atau mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa Sultan TV di rumah bahwa Baik. di masa-masa lembaga pendidikan tinggi itu seperti Ya. apa sih kondisinya atau mungkin seperti apa nih kegiatannya di masa sebelum pandemi Pak? Ya. Baik, pemirsa sultantv.co .co. Iya. baik yang dimanapun berada, saya ingin bicara tentang kondisi pendidikan terutama pendidikan tinggi Baik. di masa sebelum pandemi. Kita ingat betul bahwa memasuki tahun 2020 waktu itu di mana-mana orang berbicara tentang revolusi industri
4.0. Ya. Jadi orang mengatakan sebagai era disrupsi dan orang mengatakan juga sebagai abad teknologi kedua. Ya. Saya kira, dan kita ingin bicara mulai dari situ. Kita tahu bahwa revolusi industri yang disebut dengan 4.0 atau 4.0 itu dengan ciri utamanya adalah disrupsi, perubahan yang begitu mendadak. Baik. Lalu kalau kita lihat dari ketika pendidikan tinggi berkaitan dengan pengetahuan ya, pengetahuan itu sebagai knowledge mutation. Jadi perubahan dari yang konvensional mau tidak mau menjadi pengetahuan yang berbasis kepada cyber, Baik. physical system. Jadi yang real nantinya adalah yang cyber itu. Saya kira itu, lalu itu merupakan kelanjutan dari revolusi industri yang sebelumnya, yang mungkin orang menyebut sebagai revolusi ketiga, dengan menekankan kepada knowledge distribution melalui internet, mungkin juga dimanfaatkan oleh kita. Itu bergerak sejak revolusi industri yang ketiga. Lalu yang keduanya kita berbalik perjalanannya ya. Benar. Yang keduanya pada knowledge evolutions, di mana waktu itu electricity ditemukan, lalu juga menggerakkan mass industries begitu. Dan revolusi industri yang sebelumnya mungkin orang mengatakan sebagai revolusi industri 1.0 ya, 1.0. Itu ditandai dengan ditemukannya mesin uap, sehingga mesin produksi mulai ada. Itu orang sebut sebagai knowledge formulations. Ya, Pak. Ya, jadi mungkin di pendidikan tinggi kita mungkin ada melalui tahap-tahapan yang itu, kira-kira mungkin pada tahapan revolusi industri 3 atau 3.0. Jadi internet mulai masuk ke kita seperti itu. Baru kita memasuki cyber teknologi atau mungkin macam-macam itu, diantara mungkin adanya digital of things atau of everything, semuanya harus digitalized, termasuk juga kita impact-nya kan, Sultan TV co itu juga merupakan impact dari revolusi industri yang tadi. Kemudian juga mungkin orang mengatakan ada Internet of Things. Jadi apa yang kita butuhkan biasanya kita pergi ke internet. Bahkan orang mengatakan ke Google ya. Jadi apa-apa lihat ke Mbah Google. Tapi be careful karena juga ada buku yang menarik itu, The Death of Expertise, itu mengkritik orang lebih percaya pada apa yang disampaikan di dalam Google, padahal harus kita pilih sumber-sumber yang valid tentang itu. Itu juga mungkin efek-efek mungkin sampingan dari Internet of Things. Kemudian mungkin yang lain saya kira ya perubahan yang sangat cepat sekali, yang unprecedented, yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh kita. Saya kira begitu keadaan kita. Dan nanti tiba-tiba kita tadi sampaikan sama Mbak Hani, Maret tadi kita masuk pandemi kan, yang bermula di Wuhan di bulan Februari. Kita mengatakan kita tidak apa-apa, tapi that's it. Jadi sampai sekarang. Jadi pendidikan tinggi saat itu ya normal, masih katakan normal ya. Semuanya ya kita masih ada tatap muka biasa. Karena tahun ajaran baru saat itu kan Januari, Februari juga sudah pertemuan, mahasiswa baru juga real ketemu dengan dosen di kelas. Saya kira itu masih normal begitu. Baik, di masa perkembangan katakanlah tadi 4.0 di mana memang semua serba digitalisasi ya, karena memang pesat sekali gitu, cukup signifikan juga masuk ke perguruan tinggi. Apakah memang juga mahasiswa ditekankan untuk selain tatap muka juga ditekankan untuk menggunakan internet dan juga harus serba digital, misalnya harus mengirim email, menggunakan tugas, atau seperti apa tuh kondisinya? Atau saya kira itu dulu itu masih normal, memasuki nanti ya kita. Ya memang begitu, era itu yang tidak ya mungkin pendidikan tinggi, lembaga pendidikan tinggi yang tidak membangun infrastruktur untuk IT-nya akan tertinggal. Jadi dulu juga sudah mulai merangkak bergerak ke sana dengan 4.0, tidak pada sebatas mungkin hanya kata-kata saja, tapi tidak ada aksi, tidak ada tindakan. Tapi perguruan tinggi semuanya melakukan itu. Untuk dosen, mahasiswa juga ya sebagian mungkin dosen yang senior, mungkin kita belum, orang mengatakan kalau seperti Mbak Hani termasuk digital natives, penduduk digital, nggak masalah dengan hal-hal yang baru digital. Untuk yang sepuh mungkin mereka harus seperti kami mungkin itu disebut sebagai digital immigrants. Immigrants digital. Saya harus gaptek kan, harus berjuang untuk situ.
Jadi semuanya sudah dilakukan itu, di perguruan tinggi juga semuanya sudah berkombinasi, mungkin boleh kita sebut sebagai mungkin semacam blended learning. Pembelajaran campuran antara tatap muka juga mungkin internet karena juga sudah ada waktu itu ya. Bapak sendiri Pak Ilzam kan emang sebagai wakil rektor juga di situ. Yeah. Nah, itu Bapak terasa sulit atau tidak nih ketika harus katakanlah ya harus mengikuti standarnya anak-anak muda sekarang yang harus menggunakan digitalisasi atau mungkin itu seperti itu internet dan lain sebagainya katakanlah agar tidak gaptek gitu ya kan harus sesuai dan juga ngikutin standarnya kampus atau perguruan tinggi. Seperti apa tuh Bapak? Saya kira kalau kita lihat dari manajemen kita semua lembaga apapun itu learning organization. Organisasi terus belajar dan belajar. Kami walaupun mungkin sebagai digital immigrants begitu kan, kita harus belajar begitu, tetapi kami terus mencoba berpacu untuk mengikuti keadaan zaman. Kalau tanpa itu juga kita akan ketinggalan. Terus masuk sumber-sumber, kalau dulu kita semuanya ke perpustakaan, ke toko buku begitu kan, sekarang tersedia digital books atau orang menyebut sebagai e-books. Dan itu bisa diakses di mana-mana. Jadi dengan handphone juga kita masih tidak ada lagi ruang untuk mengatakan tidak ada sumber belajar. Saya kira itu sudah memulai sejak sebelum juga pandemi ini. Karena memang sudah masuk juga tuh awal-awal fase-fasenya itu sudah. Bahkan sekarang katakanlah sudah mau di 5.0 katanya Pak ya. Di tempat lain Tempat lain cuma Indonesia Jepang masih. Mungkin kita ya masih mungkin sebagian ada masuk ke situ, tapi kita masih ya tadi tergagap-gagap pada mungkin sudah 3.0 masih di situ, tapi bergerak ke 4.0 lalu tiba-tiba pandemi melanda dunia. Saya kira mungkin banyak pendidikan tinggi juga yang terjadi seperti itu. Baik, nah ini untuk mengikuti perkembangan zaman juga mungkin dari UIN SMH Banten sendiri nih Pak, apakah memang fasilitas dan juga katakanlah untuk menunjang itu gitu untuk mahasiswa dan juga dosen disediakan juga kah? Atau mungkin sepertinya tadi katakanlah ada perpus yang juga harus misalkan menggunakan kode elektronik atau barcode atau seperti apa nih Pak bentuk perkembangan zaman atau digitalisasi di kampus UIN sendiri? Ya, kami masih tadi mungkin dalam perpustakaan juga masih mungkin saya sebut sebagai blended library ya. Jadi library yang menyediakan bahan-bahan materi yang konvensional, buku-buku yang tercetak. Tetapi juga sekarang kan jaringan kita ada perpustakaan nasional, itu juga kita bisa punya akses ke perpustakaan nasional dan itu terbuka semua warga Indonesia, mahasiswa bukan mahasiswa, perguruan tinggi apalagi begitu kan. Saya kira lebih banyak untuk sumber-sumber belajar untuk meningkatkan baik mahasiswa maupun dosen. Jadi apa sih ya, sumber belajar itu sangat tidak terbatas, tinggal maunya kita. Baik, benar Pak ya. Gimana kita sih sebenarnya Pak ya? Orang manusia juga istilahnya ya sudah difasilitasi misalnya nih ya, dari kampus difasilitasi dan juga ada baik itu secara sistem digital ataupun juga konvensionalnya gitu sudah dilengkapi semuanya. Tetapi dari diri kita misalnya atau mahasiswa yang sulit juga atau perlu kerjasama juga dengan mahasiswa kan susah gitu Pak ya, kalau tidak diiringi dengan kemauan diri sendiri. Benar nggak Pak itu? Betul. Makanya walaupun di perpustakaan kami saya kira tidak hanya di UIN, saya kira perguruan tinggi dekat kita semacam Untirta juga sudah menyediakan tadi konvensional dan yang digital. Saya kira banyak sekali sumber-sumber yang juga bisa kita akses. Dan diantaranya sumber yang harus saya kira wajib di perguruan tinggi adalah jurnal. Kami juga berlangganan jurnal jurnal yang digital. Tapi kembali tergantung bagaimana mahasiswanya, kita mau atau tidak. Makanya tadi saya kira mungkin perlu juga kita membaca buku itu tadi, The Death of Expertise. Orang lebih percayanya apa yang dikatakan di Google, yang di sharing apa, lalu dia berasal menjadi pintar, sehingga ada masuk juga dalam film-film kita ada Ustadz Google segala macam. Mungkin seperti itu. Alih-alih langsung bertanya kepada expertnya, pakarnya langsung, dia sudah merasa pintar dengan membaca itu. Walaupun tentu saja dengan media-media begitu ya membantu kita lah. Kan kita bisa membedakan mana yang hoax, mana yang non hoax begitu, yang memang original bisa dipertanggungjawabkan informasinya. Saya kira itu. Baik, berarti di masa-masa yang memang sebelum pandemi itu cukup aktif juga Pak ya? Program juga mungkin banyak atau tidak Pak? Atau seperti apa nih yang dilakukan? Sudah, saya kira mungkin semua perguruan tinggi juga harus ada yang disebut dengan e-learnings. Ya, atau yang disebut orang dengan apa? Saya lupa LMS atau Learning Management System. Saya kira hampir semua kampus itu punya disebut dengan
e-learnings. Oke, Iya. baik, luar biasa sekali. Nah, ini juga masih terkait tentang mungkin kan tadi sudah dikatakan bahwa memang perguruan tinggi juga ini Pak ya, terus gunakan atau mungkin terus mengupayakan gitu semaksimal mungkin untuk mengikuti perkembangan zaman atau masa digitalisasi ya sekarang gitu. Nah, kemudian muncul sekarang kita memasuki kemarin-kemarin gitu ya, ini sempat terpuruk dan juga karena katakanlah orang menyebutnya adalah masa serba sulit, benar Pak ya? Masa serba sulit katanya ketika adanya virus yang kita tidak, akhirnya kan misalnya kita tidak pernah menyangka bahwa ternyata masuk ke Indonesia dan ternyata tepat pada akhir Maret sekali itu masuk pertama kali kasus terkonfirmasi positif 1 orang di Depok dan ternyata sampai hari ini detik ini pun sudah menyebar gitu ke beberapa wilayah juga. Nah, ini kemudian di beberapa perguruan tinggi ataupun juga mungkin kalau melihat kita secara umum Pak ya, kalau secara umum secara nasional juga pendidikan tinggi baik dari kelas paling rendah sampai yang paling tinggi dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu kan. Kita melihatnya memang sangat-sangat berubah total gitu Pak, dari yang sebelumnya yang katakanlah Bapak tadi berkata bahwa sebelum masa pandemi itu sangat aktif, kemudian juga pesat sekali lembaga pendidikan juga mengikuti perkembangan zaman, menggunakan digitalisasi, kemudian di masa pandemi yang sekarang yang bulan Maret, April, Mei, Juni, yang kemudian Juli, Agustus sudah baru mulai masa kenormalan baru. Di masa-masa pandemi itu Pak, katakanlah sudah berapa bulan berarti? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 ya Pak, sudah 6 bulan itu. Nah itu kondisi atau bisa diceritakan seperti apa kondisinya, kemudian juga apakah memang perguruan tinggi berusaha lebih keras gitu, seperti apa nih Pak? Iya, saya kira kayaknya harus break dulu boleh begitu. Ya? Nah, nanti akan dijelaskan setelah segmen selanjutnya. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami, jangan lupa tetap di Bincang Hari Ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Hari Ini. Tentu saja kami tadi sudah ngobrol banyak sekali di masa-masa sebelum pandemi. Ini terkait masih dengan Profesor Dr. Haji Ilzamuddin Makmur MA ya Pak. Nah ini masih dengan Wakil Rektor 1 UIN SMH Banten. Kita masih bincang-bincang dan juga bahas ini mengenai inovasi lembaga pendidikan tinggi di masa adaptasi kenormalan baru. Tadi sebelum kita ke masa adaptasi kenormalan baru, Hani juga penasaran terlebih dahulu nih, karena memang tadi juga sudah disebutkan bahwa masa-masa sebelum pandemi lembaga pendidikan tinggi sendiri sudah berusaha atau juga berupaya mengikuti perkembangan zaman, katakanlah digitalisasi semuanya sudah bahkan dari mulai fasilitas dan juga hal-hal lain sudah mumpuni atau mungkin sudah dipenuhi baik secara konvensional ataupun juga secara digital gitu kan sudah mulai gitu Pak ya. Nah di masa-masa itu kan memang sangat aktif dan juga bahkan punya program kerja yang cukup banyak gitu Pak ya. Nah kemudian datang tadi yang sudah Hani katakan juga di bridging awal tadi ada pandemi di bulan-bulan Maret sampai di bulan Juli. Nah kemudian kan pasti adanya perbedaan bahkan secara nasional saja dari pemerintah pusat mengatakan bahwa di masa pandemi itu
pendidikan tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi pun sepertinya tidak diperbolehkan untuk secara tatap muka begitu nih Pak. Nah, untuk lebih detailnya mungkin Handi pengen tahu juga. Pemirsa Sultan TV juga mungkin bisa di-sharingkan kepada pemirsa Sultan TV di rumah. Nah, sebelumnya ini di masa pandemi itu di UN sendiri Pak, di perguruan tinggi lah, atau lebih ininya spesifiknya di UN, spesifiknya UN, tapi umumnya kita ke perguruan tinggi. Ini seperti apa nih Pak kondisi di masa-masa yang pandemi itu Pak? Saya kira sebelum pandemi pada bulan Februari dengan berita-berita kita nggak masalah, begitu kita ya biasa-biasa aja, happy. Tapi begitu kita Maret itu positif mulai dari Depok lalu kemudian ke kota-kota lain, saya kira itu semakin memperkuat. Kalau ini mungkin unthinkable disruption ya, perubahan yang tidak terpikirkan, karena perubahan itu memang akan terjadi yang secara mendadak. Saya kira banyak sekali jenis-jenis pekerjaan akhirnya tereliminasi dengan lahirnya digitalisasi. Tetapi karena juga kemudian pandemi, kemudian begitu dinyatakan pandemik, jadi penyebarannya begitu mungkin eksponensial, jadi begitu cepat dan menyeluruh begitu. Akhirnya juga kementerian mulai Presiden dan tataran kementerian yang lain termasuk di pendidikan tinggi, sekolah tidak boleh langsung, harus menggunakan daring, ya online lah kita bilang daring begitu, tidak boleh luring, tidak boleh offline. Jadi semuanya lakukan itu. Kami juga melakukan begitu. Perguruan tinggi, saya kira TK, saya perguruan tinggi semuanya tidak ada yang diizinkan kuliah tatap muka ke kampus, dan ini menjadi tanda-tanda tadi disebut ya kita tentu saja kalau menurut saya tergopoh-gopoh tergopoh-gopoh secara digital begitu kan. Tapi sebenarnya ya mau tidak mau sebenarnya juga kedepannya akan terjadi seperti itu, ada atau tidak ada pandemi itu. Jadi mendorong itu Pak, walaupun memang sudah disiapkan gitu sebelumnya kan memang iya memang begitu tadi kan era industri 4.0 kita baru akan ya bergerak lah ke sana. Mungkin beberapa tinggi yang maju dari awalnya memang sudah didesain nanti ke depan ini sebagai semacam virtual university atau lebih banyak seperti itu, maka mereka sudah lebih siap. Benar. Untuk kami ya siap nggak siap harus siap. Sekarang tidak ada alasan lagi. Jadi harus juga dilakukan itu. Jadi apa yang sudah dilakukan sebelumnya pada bulan Maret dan ke belakang begitu, atau Februari ke belakang, ya kita lakukan begitu. Maka dengan adanya pandemi saat itu semua kampus dari TK sampai perguruan tinggi semuanya distance learning dengan fasilitas apa yang bisa dilakukan, apakah yang tadi yang disebut e-learning kan sudah mulai dibangun, dan saya kira Kemendikbud juga menyediakan itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi itu sudah seperti itu ya Pak ya. Tapi nanti itu untuk pas ketika pandemi semua, tapi benar-benar semua secara virtual Pak, kegiatan-kegiatan seperti apa, kemudian bentuk penyampaian misalkan pelajaran dosanya seperti apa, apakah memang ada juga jadwal khusus atau seperti apa nih Pak? Kami kan karena sebelumnya memang sudah jadwal sejak bulan rasanya awal Februari ya, perkuliahan atau akhir Januari waktu itu ya sudah berjalan begitu. Jadi jadwal kan sudah ada. Tapi begitu ada pandemi, cara belajar pun berubah. Maka dengan tadi distance learning, semua saya kira rektor di perguruan tinggi manapun itu mengeluarkan edaran untuk diberlakukan kepada seluruh, tidak saja sivitas akademika yaitu dosen dan staf di kampus, tetapi juga mahasiswa itu harus sama. Mahasiswa juga harus semuanya boleh ke kampus gitu. Jadi ada saat itu ada yang menggunakan mungkin juga ada menggunakan WhatsApp gitu kan, menggunakan internet begitu, lalu menggunakan yang fasilitas lain yang memang sudah dibangun sebelumnya di perguruan tinggi. Tapi kegiatannya tetap belajar tetap berlangsung. Iya, hanya beralih saja. Jadwal kan sudah ada sebelumnya. Jadi ikuti jadwal yang seperti seharusnya. Walaupun memang kalau berhalangan misalnya ada kegiatan seperti yang harus keluar, kita akan ganti lebih fleksibel, tapi tetap berjalan pada hari itu. Mungkin pada siang hari atau malam hari kita bisa bisa menyampaikan lah dengan mahasiswa bagaimana kesiapannya. Baik, berarti jauh sekali perbedaannya ketika biasanya tatap muka dan juga dosen mengajar di kelas. Gitu. Ini kemudian harus dilakukan secara daring atau virtual ya Pak ya, di dalam rumah, ataupun juga karena memang dosennya juga tidak ke kampus kan Pak ya? Dosen tidak juga. Semuanya kan tadi harus work from home. Dosen segala macam. Kecuali pimpinan karena beberapa hal mau tidak mau. Walaupun di kantor tidak satu ruangan ya, berbeda kita
mengambil kebijakan-kebijakan dan tindakan yang namanya juga luar biasa, extraordinary dari Pak Presiden. Jadi mau tidak mau. Iya, benar. Jadi malah semakin bertumpuk kegiatannya, tapi that's okay. Oke ya. Nah, sejauh itu Pak, berarti kan ada perbedaannya kan cukup jauh gitu dari yang biasanya konvensional atau mengajar kemudian juga jadi daring. Itu ada kesulitan tersendiri Pak atau seperti apa? Bapak yang merasakan sendiri, apakah gimana nih Pak kesulitannya? Ya tentu saja beberapa hal juga ada kesulitan. Misalnya dosen memang yang tidak siap, dia inginnya langsung tatap muka saja, merasa tidak sempurna, kan? Ibarat kita mungkin ngopi tidak langsung dengan kopi, langsung dengan mesin itu langsung minum kan, cita rasanya berbeda ya. Biasanya seperti itu, lalu kemudian yang sudah instan mungkin beda lah begitu. Mungkin kira-kira begitu, walaupun analoginya tidak tepat, tapi ya that's yang disebut dengan disrupsi, saya sebut mungkin unthinkable or unpredictable disruption. Tidak terprediksi sama sekali bahwa tiba-tiba ada pandemi, bahkan sampai ke kita sudah minum jamu segala macam, tapi sekarang harus tetap jamu untuk kekuatan. Kaget juga Pak ya kayaknya ketika ada pandemi datang, kemudian juga katakanlah tadi perubahannya cukup wah gitu, karena kaget dan kita tidak tahu kalau harus virus menyerang kami gitu kan, sampai yang akhirnya kita harus di rumah terus, harus melakukan kegiatan juga di rumah saja, bahkan imbauan untuk hashtag di rumah saja, kemudian juga imbauan untuk tetap di masa-masa pandemi, pokoknya masa-masa yang mungkin orang bilangnya serba sulit, mungkin tidak hanya di lembaga pendidikan gitu Pak ya. Saya kira semua lah tatanan sosial kemasyarakatan semuanya begitu. Ekonomi sekarang berdampak sekali kan juga. Makanya mau tidak mau nanti pemerintah ngambil kebijakan nanti kenormalan baru, karena nggak mungkin gitu kan semuanya begitu seperti itu. Karena ada menimbulkan juga masalah-masalah lain yang saya lihat di anak-anak TK misalnya ibunya nggak sabaran kan, malah bukannya belajar dimarah-marahin anaknya, banyak efek-efek yang lain. Mungkin juga karena ketidakkemampuan dia, mungkin juga efek tidak langsung dari mungkin ketergangguannya ekonomi mungkin gitu. Ada minus plus minusnya juga. Ya nggak sih Pak, kalau kita ngeliat sisi negatif atau positifnya di masa-masa pandemi itu, karena memang harus di rumah aja, kemudian juga harus melakukan pelajaran daring gitu. Nah, saya juga ini sempat bertemu atau mungkin saya punya adik-adik kelas, maksudnya ada tingkat yang memang masih sekolah juga, masih kuliah gitu Pak, katakanlah masih kuliah, dan mereka juga mengeluhkan gitu ketika harus masa pandemi, ya ampun gitu, istilahnya ketika mereka mengeluh, ya ampun saya harus belajar secara daring dan itu lebih sulit atau lebih pusing ketika saya harus belajar, mendingan saya gampang atau mudah tatap muka ketika saya harus belajar dan juga itu secara daring dan secara virtual tuh, bahkan juga sepertinya katanya, bahkan ada kok Kak bilang ke Hani sendiri nih Pak ya, kalau ada beberapa yang curhat dan bilang cerita gitu ke Hani, bahkan ada tahu Kak yang ini dosen ngajar nih ya Kak, tapi katanya udah mah tidak maksimal, terus tuh kayak pesannya tidak sampai, bahkan yang bimbingan skripsi pun ya katakanlah kasihan nih yang bimbingan skripsi, yang orang-orang yang memang udah diharuskan wisuda atau sidang bulan itu tapi ternyata harus daring dan tidak, susah sekali untuk bertemu gitu, dosen susah menjelaskan karena memang ya mungkin dia juga harus adaptasi di masa virtual itu gitu, harus seperti apa penggunaan cara dia mengajarnya itu seperti apa Pak, apa memang kondisinya seperti itu, sesulit itu Pak? Iya, ketika yang semester kemarin sekarang kita sudah memasuki berdasarkan SKB 4 Menteri kan, jadi untuk universitas saya kira juga tidak universitas kan, dari tadi TK sampai perguruan tinggi mulai Agustus ini perkuliahan atau belajar di sekolah ataupun yang tadi offline, walaupun juga di daerah-daerah hijau boleh begitu kan. Tapi kan saya juga khawatir di kita, tadi pagi saya lihat sudah zonanya merah dan jingga, tadinya kuning agak senang begitu kan. Kuning tadinya sekarang jingga. Orange ya, jingga iya. Hari pagi juga saya lihat kaget ya Pak ya. Iya. Tapi ya seperti itu, tapi dibanding nanti setelah masuk ini Agustus dan September lebih tertata dibanding yang sebelumnya. Iya, karena kita sudah mengevaluasi tadi ada problem-problem kesulitan di siswa seperti apa, siswa juga kuota terbatas. Sekarang kan juga kementerian mengeluarkan dan untuk kuota itu saya kira di perguruan tinggi
yang di bawah semacam Kemenak seperti kami juga saya kira para rektor juga membuat kebijakan memberikan kuota untuk para juga, mahasiswanya. Oke, nah ini juga ini sempat jadi persoalan juga nih katanya yang kemarin yang soal kita daring di rumah, kita tidak ke kampus, kita tidak diajar dosen secara langsung gitu. Betul. Pesannya kurang sampai, banyak noise yang terganggu katanya, noise sekali kan untuk menyampaikan pesan itu kepada mahasiswa gitu. Pesan-pesan baik itu secara virtual kan susah sekali Kak katanya. Tetapi kita harus tetap membayar UKT full katanya sepenuhnya dan itu kita tidak dapat kuota katanya. Ini apa langkah yang dilakukan oleh pihak kampus UIN sendiri? Ya, untuk itu saya kampus berbeda-beda. Untuk di kalangan PTKIN Perguruan Tinggi Agama Islam seperti WN itu kita juga memberikan kebijakan untuk yang langsung terdampak virus corona tadi juga diberi kebijakan ada pengurangan UKT BKT-nya. Ada Pak? Ada pengurangan. Iya, untuk semester yang akan untuk datang yang ini. terdampak atau yang terdampak terutama maksudnya? Yang terdampak ya mesti karena dampak itu akhirnya dia bekerja di perusahaan, kemudian perusahaannya mungkin gulung tikar atau seperti apa kena PHK itu juga terdampak begitu, atau juga mungkin sakit baik langsung atau tidak langsung, terutama yang langsung terpapar misalnya kan seperti itu kan di Banten walaupun juga tidak banyak kan ada juga yang terpapar dan akhirnya meninggal begitu. Itu dampak-dampak dari efek dari tadi COVID-19 gitu ya. Tapi untuk tadi yang untuk kuota juga ini sudah dialokasikan atau seperti apa nih Pak dari rektor sendiri? Kita ada mengalokasikan ya, bukan bagian saya sebenarnya, saya tidak terlalu tapi dialokasikan. Jadi selama pembelajaran kita 3-4 bulan itu dialokasikan kira-kira cukuplah untuk melakukan kegiatan seperti itu. Baik. Walaupun kita paham mungkin mahasiswa kita ada daerah-daerah yang mungkin di rumahnya nggak ada ini jaringan, jadi harus cari tempat yang tinggi begitu dan seterusnya. Benar Pak, benar. Hani juga termasuk kan yang rumahnya jauh nih Pak. Tadi kan Hani sudah lulus gitu ya kalau Hani kan. Nah Hani kan rumahnya jauh juga, ngerasain gitu kalau ternyata harus teman-teman yang dekat rumah juga yang kuliah kan ada gitu beberapa yang kuliah susah sekali gitu tuh kayak jaringannya sulit karena masuk ke Kabupaten Serang gitu kan, masuk ke dalam dan itu tidak ada sinyal gitu, harus keluar kota dulu, keluar ke kota seperti itu Pak. Jadi itu mungkin problem atau trouble-troublenya kali ya Pak ya, seperti itu. Nah ini kemudian Pak, jika dilihat dari perguruan tinggi di masa-masa pandemi memang sudah upayakan untuk terus lakukan yang terbaik ya katakanlah Pak ya. Siapa sih yang tidak ingin gitu, maksudnya siapa sih yang pengen seperti ini, tidak ada ya Pak, siapa sih yang mau ada virus, siapa sih yang pengen ini ada atau terjadi, siapa sih yang pengen terpapar. Mungkin juga satu sisi ya panik juga ada, kecemasan juga ada kan pasti, karena maka dari itu juga harus tetap di rumah aja dan juga harus melakukan secara daring gitu. Lalu kemudian untuk itu dosen-dosen dan juga mahasiswa-mahasiswanya ini Pak, untuk terus itu konsisten atau tidak Pak untuk terus lakukan atau ada yang mungkin berhasil dengan melakukan itu sidang secara online, akhirnya dia sidang, kemudian juga dia skripsian tetap secara bimbingan online tapi akhirnya selesai skripsinya. Ada yang seperti itu Pak atau seperti apa? Saya kira ada ketika waktu itu misalnya dalam penelitian rencananya kan misalnya penelitian lapangan. Begitu ada pandemi karena harus daring tidak mungkin melakukan itu karena juga dia tidak tahu mungkin nomor-nomor nanti sampel atau responden yang akan jadikan penelitian, maka dia ada yang beralih judul menjadi kualitatif, menjadi library research misalnya seperti itu ada. Ada berarti Pak ya. Ada yang seperti itu. Ini juga masih terus gitu ya. Dosen juga upayakan gitu Pak ya. Dan untuk hal yang memang sangat mendesak ya mahasiswa dibolehkan dengan standar tadi kesehatan harus misalnya ketika penandatanganan, walaupun juga ada penandatangan yang virtual atau digital signatures misalnya kita lakukan kan, sebagian juga kita belum siap seperti itu ya, konvensional juga datang juga ya. Bisa tapi ya itu hanya mungkin ya 3 orang 4 orang maksimal misalnya 5 orang begitu. Tapi itu jarang sekali kalau untuk kasus-kasus yang sangat memang mendesak lalu dia dari daerah non merah begitu kira-kira kan, karena ya itu tadi boleh jadi dia potensi terpapar di jalan dari rumah ke kampus begitu kan. Walaupun di kampus alhamdulillah kan kita aman karena juga kita standar kesehatan dilakukan, protokoler tadi disinfektan dan ya
yang lain-lain kita lakukan. Baik. Nah ini kan juga tadi Bapak katakan insya Allah nih ya untuk ke depan bulan September ini atau ya kedepannya kan Agustus, September, Oktober, November lah ini akan dibenahi karena kita sudah mengevaluasi kegiatan belajar mengajar di masa pandemi, sudah tahu seperti apa. Kemudian kan sekarang sudah masa nih ada secerca harapan ketika adanya masa kenormalan baru. Ini kan lambat laun kan ingin sama-sama meningkat sebenarnya kayak mungkin dari banyak sisi kan, segi sektor, sisi lini sektor gitu Pak, baik dari sisi ekonominya mungkin ketika ada kenormalan baru ada secerca harapan nih bagi mereka-mereka yang mungkin yang awalnya tidak berjualan kemudian jualan, kemudian juga ada lagi harapan-harapan baru contohnya seperti ya yang mereka yang akhirnya dirumahkan, yang di PHK kemudian dipanggil kembali gitu ke kantor dan bekerja kembali karena adanya masa kenormalan baru atau masa adaptasi baru nih Pak. Nah ya kan seperti untuk itu kan, yang bidang ekonomi lainnya saya tidak cukup mengamati apakah bagaimana kebijakannya, tapi kalau yang bisa kita lihat di siaran-siaran televisi semacam memang pabrik-pabrik juga mulai dibuka walaupun juga menimbulkan ada klaster baru, lalu kemudian mal-mal juga mulai dibuka dengan standar protokol kesehatan yang standar lah tadi. Saya kira memang begitu. Baik, harusnya seperti itu ya karena memang ini juga, tapi harus tetap mungkin kedepankan protokol kesehatan. Iya, itu sudah nanti akan kita bahas lagi kan ketika kenormalan itu tidak normal. Normal baru tidak normal nanti ya mau tidak mau. Baik siap baik, kita akan bahas nih pemirsa Sultan TV, tentu saja ini masih dengan tema yang sama, inovasi lembaga pendidikan tinggi di masa adaptasi kenormalan baru, masih dibincang hari ini, tetap bersama kami. Baik pemirsa Sultan TV, terima kasih Anda masih bersama kami. Ini masih dengan Pak Ilzam nih, karena kita juga masih bahas tentang di masa-masa seperti ini aktivitas lembaga pendidikan atau inovasi. Apa sih yang dilakukan inovasinya lembaga pendidikan tinggi ini di masa kenormalan baru? Tadi kami juga bahas juga di masa-masa sebelum pandemi, kemudian juga pandemi datang seperti apa, kampus juga masih terus terapkan sistem itu, maksudnya harus terus terapkan dan juga harus gunakan protokol kesehatan lain sebagainya, karena memang kan di masa-masa pandemi juga tidak dilakukan secara tatap muka, tetapi secara virtual ataupun daring. Ini juga kemudian kampus mahasiswa dan juga dosennya ini harus sama-sama bekerja sama kan untuk mungkin kegiatan belajar mengajarnya. Bagi yang mahasiswa tingkat akhir juga lakukan sidang skripsi dan lain sebagainya, ini terus dilakukan dan juga upaya-upaya juga masih terus dibenahi dan juga dilakukan. Nah tadi juga Bapak singgung sedikit nih Pak Ilzam, tadi kan bahas tentang di masa pandemi Pak ya, kita kenormalan baru di masa-masa yang sekarang. Normal baru otomatis ada adaptasi kenormalan baru atau new normal sebutannya. Orang-orang menyebut itu new normal, dan itu gimana pun banyak sekali ini sektor juga yang mungkin merasa ya karena ada normal baru ada secerca harapan yang Hani bilang tadi, harapan bagi mereka-mereka yang mungkin dari sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pokoknya semua lini sektor gitu yang memang
wah sudah normal baru, walaupun memang harus gunakan protokol kesehatan. Mungkin sudah beberapa kali ya kafe sudah bisa dibuka, ya kan Pak ya. Kegiatan-kegiatan belajar mengajar juga lambat laun kan sudah sedikit demi sedikit sudah mulai bisa. Bahkan ada mahasiswa baru juga mahasiswa baru juga harus belajarnya harus datang ke sana daftar bisa kayak gitu ya, tapi harus gunakan protokol kesehatan harus sama. Nah, ini untuk inovasi baru atau di lembaga pendidikan tinggi sendiri Pak, khususnya di UIN SMH Banten sendiri, ini seperti apa nih Pak untuk kegiatan atau aktivitas inovasi di masa-masa kenormalan barunya? Baik, sebelum kenormalan baru kemarin saya sebelum kesini melihat ke websitenya COVID-19 WHO International, itu saya melihat masih cukup tinggi juga. Jadi keterpaparan dunia itu sampai 25.327 25 juta ya, 25 juta 327.098 di dunia dari WHO yang per September. Itu kan terus saya lihat lagi kalau juga pendidikan tidak hanya di Indonesia, saya kira juga warga Indonesia kan banyak juga yang studi di luar, apakah ada yang sudah kembali, juga ada yang terperangkap di sana nggak kembali karena juga lockdown dan berbagai kebijakan di negara masing-masing. Saya lihat juga semacam di Amerika misalnya kan itu keterpaparan COVID-19 itu tinggi sekali, paling tinggi sekarang nomor 1 di dunia. Jadi kan sehingga berdampak juga kepada kebijakan pendidikan tinggi. Seperti apa saya tidak ikuti memang semacam pendaftaran dan seterusnya. Warga Indonesia misalnya ke Inggris, saya lihat Inggris itu di level 12, Saudi Arabia pun level 15 dunia yang dari sudut banyaknya ya kita alhamdulillah Indonesia ada di level berapa saya lihat itu 24 lah kira-kira per tanggal kemarin ya. Dunia. Lalu ketika kita lompat ke wilayah kita, ketika Banten pun ya itu tadi saya kaget juga pas sudah tadi pagi, waduh kita sudah merah dan jingga. Tadi dikaitkan dengan kebijakan pendidikan, kalau yang kuning itu kan rendah bolehlah gitu melakukan tatap muka, tapi dengan tadi standar protokol kesehatan tadi harus dilakukan. Lalu kemudian saya lihat lagi di Indonesia kan per hari kemarin ya ada 180 ribuan. Jadi per hari itu ritmenya bertambah terus yang terpapar COVID dan terkonfirmasi itu tinggi. Lalu ke kita di Banten tadi ada 2.844. Itu Banten ya Pak ya? Banten. Tapi alhamdulillah untuk Banten secara nasional kita di level jauh 13 lah kan. Dulu kan pernah level berapa ya secara nasional ya, secara nasional. Kalau dulu kan pernah juga ke-3 atau ke-6 gitu kan. Ya alhamdulillah kita mulai gitu kan. Mudah-mudahan juga dengan kebijakan baru semua warga Banten dimanapun, apakah yang zona jingga sudah tidak kuning lagi sekarang itu bisa mempertahankan apa yang disampaikan edaran Pak Gubernur kan, jaga jarak, masker, cuci tangan. Saya kira itu menjadi nantinya itu kenormalan baru itu seperti itu. Menurut saya mungkin jangan-jangan sampai akhir 21 pun masih seperti itu. Kalau saya melihat sampai sekarang kan vaksin saja belum ditemukan. Mungkin di semua negara sedang berpacu untuk segera menghasilkan vaksin itu. Saya kira ya itu pesimistiknya. Iya. Dan dikaitkan dengan pembelajaran, saya kira SKB 4 Menteri tadi untuk apakah karena kondisinya seperti itu mau tidak mau istilahnya orang mengatakan apakah ini berdamai dengan COVID, ada istilah seperti itu atau kenormalan baru. Jadi ada terserah penamaannya apapun itu. Faktor-faktor yang lain kan tidak boleh berhenti. Semua aspek harus juga berputar. Tapi dengan standar tadi, standar kesehatan, protokol kesehatan itu harus tetap dipatuhi. Ya insya Allah dengan itu juga ya berjalan. Mudah-mudahan menjadi semakin memperkecil tingkat keterpaparan. Walaupun saya juga saya melihat di beberapa media mungkin ketika informasi awal begitu yang sakit lah yang pakai masker, yang sehat tidak. Itu kan di awal-awal. Tapi kan penelitian terus berlangsung. Bagaimana COVID tadi itu menyebar, bagaimana menginfeksi orang dan seterusnya, kan itu juga penelitian, nggak boleh juga begitu. Saya kira dalam ilmu juga seperti tadi kan, ketika revolusi industri juga mengalami tahapan-tahapan. Jadi pengetahuan yang sama sekali baru, unthinkable mungkin ya, seperti itulah kira-kira ya, sebelumnya tidak terprediksikan, lalu muncul begitu, lalu dengan
kemudian sekarang juga ada apa sih, coronavirus yang baru begitu kan, iya, dengan katanya, Pak. berbeda-beda antar negara. Saya tidak beda bidangnya di situ, tetapi yang pasti bahwa yang saya lihat dari data-data fakta dari baik apa sih COVID-19 yang internasional maupun juga yang Indonesia, seperti itu. Masih ada lah yang memang yang ada bukan zero growth ya, kita tidak berharap pertumbuhan ya. Tidak ada yang terpapar sama sekali begitu. Di negara lain saya lihat memang ada lah. Itu menjadi tadi saya kira secara harapan. Karena harapan itu make us alive. Oke. Ya, hopes makes us alive. Saya kira dengan punya harapan, saya kira seperti itu. Saya kira harus begitu. Baik, nah kemudian untuk di perguruan tinggi sendiri kan Pak, khususnya di UIN SMH Banten, tentunya kan di masa normal baru ada kegiatan atau mungkin perbedaan dari di masa adaptasi baru. Seperti apa nih perbedaannya Pak? Ya, saya kira mungkin tadi kalau dalam pesimistik saya sampai akhir 21 masih gitu kan, tapi mudah-mudahan rasa pesimistik saya itu salah gitu kan. Ya, tapi kita well preparation kira-kira seperti itu, well prepared. Makanya untuk perguruan tinggi untuk semester yang ini, semester ganjil, ini tahun ya, akademik ya 2021 mulai Agustus, mungkin kami mulai September nanti perkuliahan harus menerima tadi kenormalan baru. Jadi ini protokol kesehatan juga. Oh iya. Tapi mereka tidak hadir, tetap kalau perkuliahan tetap secara jarak jauh begitu. Masih. Kita tidak mau mengambil risiko dulu ya. Kami mahasiswa sampai 11 ribuan lebih, kan datang dari berbagai wilayah, lalu datang pada saat yang sama. Walaupun kami kampusnya ada 2, kampus 1 dengan kampus 2, tapi tetap semuanya akan jadi crowded atau jadi kerumunan. Jadi untuk menjaga tadi ya physical distancing sangat-sangat susah gitu. Jadi tetap kita online. Berarti untuk mahasiswa yang memang baru, kemudian juga dia baru daftar baik itu dari UMPTKIN atau SPAN PTKIN atau SBMPTN, itu mereka semuanya tidak ada yang datang ke kampus atau tidak tetap pada pembelajaran awalnya Pak? Karena ini masa baru kan ya Pak? Betul. Gimana tuh Pak? Memang untuk penerimaan mahasiswa baru di tempat lain kan ada juga yang offline ya, untuk mata tes tertentu gitu kan, paling hanya mungkin tes tes potensi akademik begitu kan, dengan UTBK atau yang lain. Kalau saya membayangkan di Banten kita ada 111 perguruan tinggi. Ya. 111 di Banten. Yang negeri ada, yang universitas ada 5, yang negeri itu, yang swasta mungkin ada 17 atau berapa ya, yang universitas ya, dari data-data yang ada. Lalu kemudian sekolah tinggi kita banyak lagi, yang jelas totalnya sekitar tadi. Dan saya kira sama, mereka juga menyelenggarakan secara online karena aturannya seperti itu. Iya. Jadi kita belum cukup siap mungkin untuk melakukan yang secara langsung gitu ya, yang offline, tetap gitu ya? Online kita. Online itu. Tapi sempat Hani juga melihat di video Humas UIN Banten, itu ada memang sih ada protokol kesehatan sekali nih dari mulai masuk ini masuk datang ke kampus nih bagi mahasiswa baru katanya ingin mendaftarkan diri untuk daftar di kampus UIN yang ingin masuk, itu bisa datang ke kampus atau juga gunakan kemudian cuci tangan dengan bersih, gunakan masker juga, kemudian juga daftarnya secara online juga, walaupun diberikan brosurnya itu kepada dari pihak Civitas Akademikanya, kemudian dari pelayannya juga diberikan brosurnya, kemudian dilihat, kemudian itu harus gunakan protokol, harus masker juga, ada cek suhu juga, itu diperbolehkan kalau untuk datang ke kampus, dan ada yang dan pelayanannya juga ada sepanjang tadi kan kita tidak banyak, memang kita anjurkan tadi kan semuanya online. Tetapi kan ada keterbatasan tentu sehingga ada mahasiswa yang tidak bisa melakukan itu, maka ya silakan kita bantu. Iya, ada, tetap protokol kesehatan tetap dijaga, kita lakukan itu. Mahasiswa tingkat akhir pun ya, tidak hanya untuk mahasiswa baru. Kalau di perguruan tinggi saya kira sama saja kan, mungkin ada Tridharma ya. Sebelum Tridharma saya kira ketika masuk kami UIN ada 5, kami sekarang baru 3 tahapan. Yang SPAN, SPAN masih aman karena bulan-bulan Januari begitu kan. UM
kami selenggarakan secara daring juga ujian, ada 132 ribuan mahasiswa untuk seluruh Indonesia. Ya, alhamdulillah kita dapat MURI, penyelenggara tes daring serempak. Serempak gitu. Iya. Itu sudah dilakukan, Pak? Oh, sudah. Sudah ya. Berarti Tanggal sudah. 3 sampai tanggal 6 Agustus. Sudah itu ya dengan sistem yang ya kami kembangkan lingkungan PT KIN, dan kemudian ya alhamdulillah berhasil. Jadi jangan, juga ada aturan-aturan tersendiri ya, walaupun dia sendiri ada tata cara yang harus mereka patuhi. Dalam ruangan sendiri kira-kira dengan mungkin jarak 3 meter, nggak boleh ada orang yang dekat-dekat. Ya, karena nanti ada automatic captures, jadi selama ujian dia akan difoto. Kan karena merasa di rumah ada mungkin yang merokok gitu kan, ada yang pakaian tidak pakai kaos apa, iya gitu, itu diingatkan itu. Jadi semuanya evaluasi dan pengontrolan sangat ketat dan ya diumumkan. Baik, itu yang berbicara tentang evaluasi nih Pak, kan sebelumnya kan Bapak katakan tadi di masa pandemi kan sudah belajar banyak ya, baik itu tingkat kemudian baik itu dari sisi pembelajaran, baik dosen ke mahasiswa atau mahasiswa ke dosen seperti apa, kemudian kan insya Allah akan dibenahi. Jadi bentuk pembenahan atau evaluasinya di inovasinya di masa adaptasi baru atau kenormalan dari lembaga pendidikan seperti apa nih bentuknya Pak? Ya, tadi kita mungkin beberapa hal yang positif dari pengalaman semester genap tahun ajaran 2019-2020 itu kita akan adopsi. Dan sekarang kan banyak sekali media-media yang bisa digunakan. Tadi dari sudut kuota mahasiswa akan kita sediakan, kita bantu. Lalu dosen juga dibantu sebagian berkaitan dengan media yang kita gunakan. Kan kemarin kita juga gunakan, ada yang menggunakan Zoom. Walaupun Zoom beberapa hal Zoom meeting itu kan walaupun berbayar juga ada masalah juga misalnya kan, tetapi mungkin itu bisa diatasi. Ada CloudX, mungkin kita akan bersama dengan Telkom ya, akan melakukan itu, dan ya itu yang akan kita lakukan. Lalu kita akan sudah kita siapkan pedoman pembelajarannya. Nanti dosen sebelum masuk mungkin kita ada arahan dulu. Kita akhir September insya Allah perkuliahan di kampus kami baru akan dimulai. Jadi itu sudah kita siapkan, kita sosialisasikan kepada dosen. Jadi termasuk yang gaptek seperti saya, ya biar tidak, kalaupun juga digital imigran, jadi landed digital imigran, jadi yang resmi begitu. Siap. Nah, berarti ini dari kampus UN SMA Banten sendiri punya inovasi baru. Kita bisa melihat belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi masa kenormalan baru juga ini sudah struktural sekali, maksudnya sudah terstruktur, sudah rapi gitu Pak ya. Dari pedoman juga ada gitu ya. Bahkan sudah disiapkan juga beberapa poin yang memang harus dipenuhi begitu kan Pak ya. Nah baik Pak, di masa-masa ini mungkin sebelum kita nutup perjumpaan kita nih Pak, karena ini waktu sudah mau habis, sudah 1 jam juga tidak terasa nih pemirsa Sultan TV. Sudah ngobrol banyak sekali Bapak ya. Mungkin nih Bapak selaku Wakil Rektor 1 di UIN SMH Banten ini ada harapan atau ya seperti apa nih harapan Bapak ke depan di masa normal baru ini untuk lembaga pendidikan tingginya Pak, seperti apa? Saya kira pendidikan tinggi karena tugas utamanya pada Tridharma, pendidikan di pengajaran, kita berharap baik yang pesimistik tadi, kita tidak apa-apa dengan cara pesimistik, kita biar lebih well prepared, maka akan kita lakukan dengan standar daring semuanya. Kemudian juga yang keduanya research dan publication atau penelitian tetap dilakukan, dan kita dorong mana yang mungkin bisa dilakukan. Mahasiswa tadi dari penelitian boleh juga melakukan penelitian atau juga dia menghasilkan karya ilmiah, itu juga sesuatu yang masih bisa kita tawarkan dalam kenormalan baru. Yang ketiganya berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat. Kita Kukerta kemarin kami dilepas oleh gubernur. Tanggal hari apa kemarin ya? Saya lupa, hari Selasa atau di kemarin. Minggu kemarin ya? Iya, Kukerta daring itu diikuti oleh 2.500-an mahasiswa dan kita lakukan dengan daring. Dan mudah-mudahan dari situ juga akan lahir nanti tidak saja memang itu inovasi-inovasi baru yang unthinkable oleh kita, karena mahasiswa juga boleh, dia harus membuat apa itu namanya semacam, mungkin bukan film pendek ya, tayangan-tayangan semacam kultum begitu kan, ada pesan-pesan, ada berkaitan dengan COVID, berkaitan dengan moderasi beragama, itu juga dibuat oleh mahasiswa, dan beberapa saya lihat itu sangat mungkin inovatif bagi generasi kami itu luar biasa begitu. Gitu ya. Saya kira inovasi-inovasi yang lain saya kira sedang berjalan, belum terlaporkan, tersosialisasikan
dengan luas barangkali, tapi itu ada ya Baik. di semua perguruan tinggi, dan mudah-mudahan nanti pembelajaran akan jauh lebih baik dibanding yang kemarin semester ganjil semester genap ya, ketika awal-awal pandemi. Mudah-mudahan dengan kenormalan baru tadi semuanya orang bisa menerima sebagai suatu fakta, tapi kembali kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, saya siap. Terima kasih, amin. Semoga harapan-harapan juga ini bisa terwujud ya Pak ya, bisa dilaksanakan juga selaku dari perguruan tinggi gitu. Nah mungkin terakhir Pak, closing statement, ada kata-kata bijak yang ingin disampaikan untuk masyarakat, pemirsa Sultan TV di rumah kira-kira. Baik, semua pemirsa TV sultantv.co dimanapun berada, saya kira kenormalan baru segera harus kita hadapi, lalu kita harus terima, dan tidak sama sekali normal seperti yang kita alami sebelum juga terjadinya pandemi COVID-19. Jadi kita semua aturan harus kita patuhi, baik itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau dalam pendidikan tadi sudah ada SKB 4 menteri, harus juga kita patuhi semuanya. Lalu kami di Banten saya kira Gubernur sudah mengeluarkan peraturan Perbub mengenai itu, juga harus segera dipatuhi semua, khususnya warga yang ada di Banten. Dan itu tidak hanya di Banten, itu relevan semua warga Indonesia dimanapun berada, terutama pada zona-zona merah, zona jingga dan zona kuning. Saya kira zona apapun, saya kira kita ikuti saja untuk menjaga kesehatan semuanya, kita dan lingkungan kita. Saya kira itu. Baik, cukup. Terima kasih Bapak ucapkan sudah mau hadir di sini, sudah bisa sharing-sharing juga. Alhamdulillah ini juga banyak sekali ilmu yang bisa didapat hari ini. Terima kasih Bapak sudah sharing, sekali lagi ucapkan. Jangan kapok untuk datang ke sini lagi. Siapa tahu nanti bisa diundang lagi sini lagi Pak, insya Allah Pak ya. Bisa bertatap lagi, bisa ngobrol lagi. Asal tidak apa nih Pak? Asal tidak berbarengan waktu. Siap, ketika ada kegiatan di sana gitu. Ini sekarang sudah berbarengan sebetulnya. Sebetulnya. Baik, terima kasih Bapak ini sudah menyempatkan ya Allah di sela-sela kesibukannya. Terima kasih juga pemirsa Sultan TV di rumah ini sudah menemani kita juga, membersamai kita di pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang hari ini pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, dan akhir kata saya Hanif Fabila dan juga Bapak Ilzam. Kita berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak ya. Sama-sama.